Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Belajar dari Rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat, seperti pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Belajar dari Rumah untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Informasi ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Uswatun Hasanah bersama kameramen Aris Munandar dapat kembali hadir menjumpai Anda pada hari ini Selasa 8 Desember 2020 untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kemendikbud RI, pelantikan saat ini dipimpin secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud Bapak Profesor Ainun Naim PhD. Pemirsa, perlu kami sampaikan, upacara pelantikan pejabat saat ini dilakukan secara tatap muka di Gedung Plaza Insan Berprestasi, Gedung Kemendikbud Jakarta. Dan seluruh pihak yang hadir pada kesempatan ini wajib mengikuti aturan sesuai prosedur operasional standar pelaksanaan pelantikan pada tatanan kenormalan baru yang diterbitkan oleh protokol Kemendikbud, antara lain tetap menjaga jarak dan mengenakan masker. Rencananya akan ada 42 orang pejabat yang dilantik pada hari ini, diantaranya 1 rektor, 3 direktur politeknik, 3 kepala lembaga layanan dikti, 2 pejabat fungsional ahli utama, serta 33 pejabat fungsional ahli madya. Para pejabat yang hadir pada upacara pelantikan saat ini, pemirsa, sebelumnya juga telah melaksanakan rapid test sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
Dapat kami informasikan juga bahwa saat ini tengah bersiap-siap untuk memulai pelaksanaan pelantikan pejabat di lingkungan Kemendikbud, menunggu kehadiran Bapak Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Bapak Profesor Ainun Naim, PhD. Pelaksanaan pelantikan pejabat di lingkungan Kemendikbud saat ini dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat demi pencegahan penyebaran virus corona. Sebelumnya, pelantikan pejabat di lingkungan Kemendikbud pada saat darurat corona dilakukan secara telekonferensi, pemirsa. Namun memasuki era tatanan kenormalan baru, pelantikan dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Di belakang saya saat ini, seperti yang dapat Anda saksikan, seluruh pejabat yang akan dilantik telah menempati posisinya masing-masing untuk mengikuti prosesi pelantikan yang akan dipimpin secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Bapak Profesor Ainun Naim, PhD. Ya, pemirsa, sambil menunggu kehadiran Bapak Sekretaris Jenderal, kami ulangi lagi informasinya bahwa pelaksanaan pelantikan di era tatanan kenormalan baru seperti diterbitkan oleh protokol Kemendikbud tetap menjaga jarak dan mengenakan masker demi upaya pencegahan penyebaran virus corona. Baiklah pemirsa, segera kita ikuti bersama pelaksanaan pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Disebut yang dilantik siapa aja? Selamat menyaksikan. Nggak punya datanya. Ya pemirsa, pelantikan saat ini diikuti oleh 42 orang pejabat, maksud kami, diantaranya Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, lalu diikuti Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, ada pula Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6, lalu Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15.
Direktur Polit Lalu dilanjutkan dengan Direktur Politeknik Negeri Manado, Direktur Politeknik Negeri Nunukan. Lalu ada pula arsiparis ahli utama pada Biro Umum, ada pamong budaya ahli utama pada Direktorat Jenderal Kebudayaan, 33 orang pejabat fungsional ahli madya, seluruh peserta yang mengikuti pelantikan pejabat pada saat ini maupun para petugas telah melaksanakan rapid test sebelumnya sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Pelantikan para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, mengenakan masker, dan serta dengan menjaga jarak juga.
Bapak Ibu, sesaat lagi upacara pelantikan akan segera dimulai. Kami mohon Bapak Ibu, para pejabat yang akan dilantik serta tamu undangan untuk menempati posisi yang telah ditentukan. Baiklah pemirsa, segera kita ikuti bersama prosesi upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat menyaksikan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tiba di tempat upacara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimulai. Diawali pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia dan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 69/M tahun 2020 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1 dan seterusnya. Kedua, mengangkat 1. Muhammad Wiwin Darwina SE MMSI sebagai arsiparis ahli utama
pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Dr. Randos Siswanto MA sebagai Pamong Budaya Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kepadanya diberi tunjangan jabatan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2020. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 11949, nomor 12435, nomor 1201-A3-KP-2020, nomor 116798, nomor 121505, nomor 121507, nomor 12-15-10 sampai dengan nomor 12-15-14/MPK RHS KP _2020 tentang pengangkatan pimpinan perguruan tinggi negeri, kepala lembaga layanan pendidikan tinggi, dan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat 1. Dr. I. Dewa Ketut Wicaksana, SSP M.Hum, sebagai Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, periode tahun 2020-2024. 2. Muhammad Nurdin, ST, MAB, sebagai Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, periode tahun 2020-2024. 3. Dr. Anda Marike Alelo, MBA, sebagai Direktur Politeknik Negeri Manado, periode tahun 2020-2024. 4. DRS Arkas Vidi MM PhD, sebagai Direktur Politeknik Negeri Nunukan, periode tahun 2020-2024. 5. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Zainuli DEA, sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Wilayah 6, periode tahun 2020-2024. 6. Profesor Dr. Heri S.E. MBA, sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Wilayah 10, periode tahun 2020-2024. 7. Profesor Dr. Mangadas Lumbangaol MSI, sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15, periode tahun 2020-2024. 8. Nur Malik Maulana ST, sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama pada Pusat Data dan Teknologi Informasi. 9. Dan seterusnya sampai dengan nomor 30. 31. Dr. Anda Sri Utami, MPD, sebagai Widya Prada Ahli Madya pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur. 32 dan seterusnya sampai dengan nomor 39. 40. Vincentius Ngesti Wahyu Wono, SS, sebagai Pamong Budaya Ahli Pertama pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur, dan kepadanya diberi tunjangan jabatan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan _serah terima jabatan ditetapkan di Jakarta, terakhir pada tanggal 7 Desember 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Pengambilan sumpah atau janji jabatan. Para rohaniwan dimohon menempati tempat yang telah ditentukan.
Pengambilan sumpah atau janji jabatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diikuti para pejabat yang akan dilantik. Saudara-saudara, sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucap sumpah atau janji menurut agama yang saudara-saudara anut? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam hati saudara-saudara. Kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Selanjutnya, saudara-saudara mohon mengikuti kata-kata saya. Untuk saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Untuk saudara yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Untuk seluruhnya, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Untuk saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Para rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah atau janji jabatan secara simbolis dimulai dari Bapak Muhammad Wiwin Darwina, SEMMSI, sebagai Arsiparis Ahli Utama pada Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dr. Andes Siswanto MA sebagai Pamong Budaya Ahli Utama pada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Profesor Dr. Insinyur Muhammad Zainuri DEA sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 periode tahun 2020-2024. Dr. Andes Arkas Vidi MM PhD sebagai Direktur Politeknik Negeri Nunukan periode tahun 2020-2024. Profesor Dr. Heri SEMBA sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 periode tahun 2020-2024. Bapak Muhammad Nurdin STMAB sebagai Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bandung periode tahun 2020-2024. Profesor Dr. Mangadas Lumban Gaul MSI sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 periode tahun 2020-2024. Dr. Anda Marike Alelo MBA sebagai Direktur Politeknik Negeri Manado periode tahun 2020-2024. Dan yang terakhir, Dr. I. Dewa Ketut Wicaksana SSP MHUM sebagai Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua periode tahun 2020-2024.
pelantikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Selasa tanggal 8 bulan Desember tahun 2020, saya Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi melantik 1. Saudara Muhammad Wiwin Darwina, SEMMSI, sebagai Arsiparis Ahli Utama pada Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Dr. Andes Seswanto, MA, sebagai Pamong Budaya Ahli Utama pada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Dr. I. Dewa Ketut Wicaksana, SSP, MHUM, sebagai Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua periode tahun 2020-2024. 4. Saudara Muhammad Nurdin, ST, MAB, sebagai Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bandung periode tahun 2020-2024. 5. Dr. Anda Marike Alilu, MBA, sebagai Direktur Politeknik Negeri Manado periode tahun 2020-2024. 6. Dr. Andes Arkas Vidi, MM, PhD, sebagai Direktur Politeknik Negeri Nunukan periode tahun 2020-2024. 7. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Zainuri, DEA, sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 periode tahun 2020-2024. 8. Profesor Dr. Heri, SE, MBA, sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 periode tahun 2020-2024. 9. Profesor Dr. Mangadas Lumban Kaul, MSI, sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 periode tahun 2020-2024. Juga serta saudara-saudara dalam jabatan fungsional sesuai dengan keputusan yang telah dibacakan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Pengalungan tanda jabatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimulai dari Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua periode tahun 2020-2024. Dan Direktur Politeknik Negeri Manado periode tahun 2020-2024. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimulai dari Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua dari Profesor Dr. Iwayan Rai S.MA kepada Dr. I. Dewa Ketut Wicaksana SSP MHUM.
Selanjutnya, Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bandung dari Dr. Beni Bandana Jaya, STMT, kepada Bapak Muhammad Nurdin, STMAB. Berikutnya, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 dari Dr. Lukman STM Hum kepada Profesor Dr. Insinyur Muhammad Zainuri DEA. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 dari Bapak Yandri A.S.H. M.H. kepada Profesor Dr. Heri S.E. M.B.A. Dan yang terakhir, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 dari Dr. Andes Ade Erlangga Masdiana MSI kepada Profesor Dr. Mangadas Lumban Gaul MSI. Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terdiri atas Arsiparis Ahli Utama, Pamong Budaya Ahli Utama, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10, dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15, Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Direktur Politeknik Negeri Nunukan, dan Direktur Politeknik Negeri Manado, serta pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran jumlah 3 orang, Widya Prada jumlah 1 orang, Pamong Budaya 22 orang, Analis Kepegawaian 5 orang, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang, dan Perencana 1 orang. Kepada Bapak Ibu yang telah melaksanakan sumpah jabatan, kami sampaikan selamat dan semoga Bapak Ibu dapat melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita telah mengakhiri atau hampir mengakhiri kegiatan-kegiatan untuk tahun 2020 yang dipenuhi dengan berbagai tantangan, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19. Alhamdulillah, berbagai hal-hal yang sangat penting telah ditetapkan, termasuk berbagai kebijakan yang terkait dengan rencana strategis kementerian maupun berbagai kebijakan untuk merespon dan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan dengan adanya berbagai tantangan, khususnya pandemi COVID-19. Untuk tahun 2021, dari awal belum tentu masalah pandemi COVID-19 ini sudah selesai. Masih perlu proses untuk mengatasi, menyelesaikan masalah pandemi COVID-19. Oleh karena itu kita perlu melakukan antisipasi sejak sekarang. Mohon Bapak Ibu melihat kembali rencana kerja dan anggaran. Dan kita tahu ada beberapa kebijakan baru dari Kementerian Keuangan berkaitan dengan rencana kerja dan anggaran tersebut, sehingga kita dapat melaksanakan rencana kerja dan anggaran tahun 2021 dengan lebih baik, dengan tetap menjaga keberlangsungan layanan pendidikan dan kebudayaan, dan juga melaksanakan efisiensi dan berorientasi pada hasil sebagaimana diharapkan oleh Bapak Presiden maupun Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di antara Bapak Ibu ada yang harus memimpin lembaga baru, misalnya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 15, dan untuk itu mohon Bapak segera berkoordinasi dengan baik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, juga Biro Organisasi, Biro Perencanaan, dan tentunya juga pemerintah daerah, agar supaya, dan juga satu lagi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang ada di Denpasar atau Bali, ya, sehingga berbagai masalah urusan layanan pendidikan tinggi di wilayah 15 segera dapat diselesaikan atau dilaksanakan dengan lebih baik. Untuk Bapak Ibu yang
menggantikan pejabat yang lama, tentu kita berharap segera dapat berkoordinasi juga, ya, dan juga melakukan penyesuaian-penyesuaian khususnya berkaitan dengan berbagai kebijakan baru yang terpusat pada konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, pengembangan sekolah penggerak dan guru penggerak, ya, agar supaya implementasi dari kebijakan ini dapat kita laksanakan dengan baik. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, tahun 2021 tentunya kita menghadapi keadaan yang lebih baik daripada tahun 2020. Struktur dan strategi kementerian relatif telah ditetapkan dan juga telah dicanangkan oleh Bapak Menteri. Kemudian juga sebagaimana kita ketahui dalam beberapa hari terakhir, pemerintah telah mendatangkan dan memproses adanya vaksin untuk pandemi COVID-19. Kemudian kita lihat kegiatan ekonomi juga mulai membaik, ya, sehingga kita harapkan semangat kita lebih tinggi dan juga kita cepat bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan strategi yang telah ditetapkan oleh kementerian. Termasuk dalam implementasi strategi tersebut adalah penerapan teknologi untuk pendidikan. Sebentar lagi kita juga akan meluncurkan penggunaan akun belajar ID, ya, untuk para siswa kita di sekolah-sekolah dan juga para guru. Diharapkan dengan berbagai kemajuan atau perbaikan ini, kita semua dapat bekerja lebih baik dan juga memberikan layanan pendidikan dan kebudayaan lebih baik. Kepada Bapak Ibu yang telah menyelesaikan tugasnya, kemudian pindah ke jabatan atau fungsi lain, kami menyampaikan terima kasih dan selamat bekerja dan tetap mengabdi untuk pendidikan dan kebudayaan dan untuk bangsa dan negara. Demikian, sekali lagi semoga kita semua dalam keadaan sehat, mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh rohaniwan Islam. Hadirin yang berbahagia, mari kita sejenak tundukkan mata dan hati kita untuk berdoa dan bermunajat kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Doa dipimpin secara agama Islam, bagi umat agama lain mohon dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, ya Tuhan kami menundukkan diri berdoa dan bermunajat kehadirat-Mu ya Allah. Semoga upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berada dalam lindungan dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Rahim, limpahkanlah kasih sayang-Mu, rahmat dan hidayah-Mu kepada para pejabat yang baru saja diambil sumpahnya, dan kepada kami semua yang hadir saat ini ya Allah. Ya Allah, ya Sami', Dat yang Maha mendengar,
Kami bersumpah dengan asma-Mu ya Allah untuk tidak melakukan hal-hal dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani kami dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya Allah ya Aziz, kami sadar Engkau lah Dat yang memberi dan mengambil kembali amanah yang kami emban. Maka bimbinglah kami saat kami berlaku salah, kuatkanlah niat dan langkah kami saat kami berlaku benar. Ya Allah ya Tawwab, ampunilah dosa dan khilafan kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik serta ucapan terima kasih kepada para pejabat lama. Kami mohon kepada para pendamping dimohon menempati tempat yang telah ditentukan. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dilanjutkan oleh para pejabat serta tamu undangan lainnya. Bapak Ibu para tamu undangan, maka dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya hadirin kami silakan untuk beramah tamah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikianlah tadi upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepada para pejabat yang telah dilantik, kami ucapkan selamat. Semoga amanah dalam mengemban tugasnya di instansi masing-masing. Saya Uswatun Hasanah bersama seluruh tim produksi yang bertugas mohon undur diri. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan demi mencegah penyebaran penularan virus corona. Terima kasih dan sampai jumpa. Silakan menuju registrasi untuk mengambil hasil tersebut. Dan selama